Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat hidup, nikmat jalan, nikmat makan, nikmat tidur. Banyak sekali nikmat. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah ini, niscaya tidak akan bisa kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menerbitkan matahari dari timur, kemudian terbenam ke barat. Itu adalah perkara-perkara yang pasti. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari terakhir di bulan Agustus, di mana mungkin sekitar 13 hari lalu ya, kita sudah merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun sedikit terlambat, dan ini hari terakhir. Apa sih hakikat 17 Agustus atau memeriahkan hari 17 Agustus itu? 17 Agustus adalah untuk mengaktualisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengaktualisasikan rasa syukur kita kepada Allah dengan hari kemerdekaan? Yaitu dengan banyak bersyukur, menambah amal-amal kebaikan, bukan dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Banyak orang yang melakukan tanda syukur di hari 17 Agustus dengan mendurhakai Allah. Joget-joget, lomba joget, lomba makan, lomba makan yang tidak etis dengan bagaimana makannya manusia. Kerupuk digantung, disuruh makan seperti kambing. Nauzubillah min dzalik. Apakah itu caranya tanda syukur kita kepada Allah dengan hari kemerdekaan? Tidak. Justru tanda syukur kita kepada Allah dengan hari kemerdekaan adalah dengan menambah ketaatan. Banyak pejabat-pejabat yang mereka juga tidak tahu hakikat syukurnya dengan 17 Agustus. Justru pejabat-pejabatnya ikut dansa-dansa, ikut nari-nari. Jadi kalau mau mengetahui hakikat 17 Agustus atau rasa syukur adalah menambah ketakwaan. Seharusnya dari semua agama itu mengadakan acara-acara kerohanian. Itu sebagai tanda syukur. Justru hari kemerdekaan itu dikotori dengan budaya-budaya baru, budaya-budaya yang tidak etis, lomba joget. Bahkan ada, nauzubillah min dzalik, satu perlombaan di satu tempat, lomba minum arak. Siapa yang paling kuat minum arak dan mabuknya paling bagus, itu yang paling hebat dapat juara. Apakah ini yang dikatakan makna syukur dengan 17 Agustus? Inilah kejahilan modern sekarang ini. Harusnya tanda syukur itu tidak ditandai dengan hal-hal seperti itu. Lomba-lomba yang sia-sia yang hanya menghabiskan biaya saja. Wa'adallah, janji Allah itu la yukhlifullah wa'adah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika kita memeriahkan hari kemerdekaan, khususnya kita bangsa Indonesia ini, kita hanya maunya senang-senang, tapi tidak mau bagaimana mengenang mereka orang-orang itu yang dulu berdarah-darah berjuang. Nenek moyang kita berjuang untuk mempertahankan negara Indonesia ini dengan berdarah-darah. Santri-santri dulu maju dengan bambu runcing yang paling depan bertumpah darah untuk memperjuangkan hakikat kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini. Justru sekarang kita merayakan kemerdekaan itu dengan cara sia-sia. Inilah keadaan kita sekarang ini. Jadi kita mengatakan hal yang mudarat itu adalah manfaat, hal yang sia-sia itu bermanfaat. Padahal itu tidak ada sedikit pun manfaatnya acara-acara yang kita lakukan. Lomba-lomba yang tidak bermanfaat. Kita hanya mengambil bentuk zahirnya saja dalam memeriahkan kemerdekaan, tapi kita tidak mengambil pelajaran dari apa hakikat kita bersyukur tentang hari kemerdekaan. Awalam yatafakkaru ma fi anfusihim, tidakkah mereka manusia itu memikirkan apa yang terjadi dengan dirinya? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang bisa memberikan kita izin untuk bisa berbicara, bernapas, melihat, mendengar? Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqallahu samawati wal ard, tidaklah Allah menciptakan apa yang ada di langit dan apa di bumi, wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya, illa bil haqq, kecuali dengan sebenar-benarnya, wa ajalin musamma, tapi ingat akan ada batas waktunya.
Sesenang-senangnya kita hidup di dunia ini ada batas waktunya. Setinggi-tinggi jabatan yang kita miliki sekarang di dunia ada batas waktunya. Walaupun jenderal bintang berapa saja, bintang 3, 4, 5, sehebat-hebatnya kita, tapi kalau di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Jenderal bintang berapa saja, tapi kalau di hadapan rakyat tidak akan mampu mengalahkan kekuatan rakyat. Maka nanti kita akan lihat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Sekarang kita di Indonesia ini sudah nyata. Mereka orang-orang yang diberikan jabatan. Ada yang mempertahankan keluarganya, nepotismenya nyata dan kasar. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim kafirun. Dan kebanyakan manusia itu mengingkari akan pertemuannya dengan Tuhannya. Tetapi mereka lah yang telah menzalimi dirinya sendiri, yaitu dengan cara mereka itu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, mendurhakai para nabi-nabi mereka. Dan sekarang kita pun begitu di umat akhir zaman ini, kita mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merayakan hakikat 17 Agustus atau hari kemerdekaan itu bukan dengan hal yang sia-sia, tetapi bagaimana kita ini kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.